Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dari Air Bangis untuk menindaklanjuti kegiatan kami mencari keadilan di Jakarta terkait kasus tanah milik masyarakat kami di tanah Air Bangis. Tadi kami sudah berjumpa dengan Bapak Komarudin Simanjuntak, menyampaikan keluhan-keluhan kami sebagai warga masyarakat di sana dan saudara-saudara kami yang merupakan perwakilan dari masyarakat Air Bangis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdi. Saya adalah salah satu warga Air Bangis, Kecamatan Sungai Berengas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kami hadir di Jakarta dalam rangka temu dengan Pak Komarudin Simanjuntak sebagai lawyer kami yang beliau bersedia menjadi penasehat hukum kami dalam perkara konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami di Kejorongan Pigo Kapatibubur, pada khususnya Air Bangis pada umumnya. Berawal dari cerita bahwasannya ada persoalan konflik sosial yang terjadi di Air Bangis, yang mana kami pada dasarnya masyarakat petani yang telah puluhan tahun, berawal sejak tahun 90-an, tahun 2000, kami tidak ada pernah persoalan di sana. Yang kami tahu, tanah yang kami tanami itu adalah tanah wilayah atau tanah adat nenek mama kami di Air Bangis. Namun dengan berjalannya waktu, dengan adanya tumpangan kepentingan, kami dikejutkan bahwasanya pemerintah telah mengklaim bahwasanya tanah yang kami garap selama puluhan tahun itu diklaim oleh pemerintah sebagai hutan kawasan atau hutan produksi tetap. Maka dengan terjadinya penetapan hutan kawasan tersebut, secara sepihak hadir izin IUP HHK HTR, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR, yang izin itu dikeluarkan secara sepihak menurut kami. Kenapa begitu? Karena semenjak izin itu dikeluarkan, kami dikejutkan dengan adanya izin di situ tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, tanpa adanya konfirmasi terhadap masyarakat penggarap. Tiba-tiba pada tahun 2016 ada sekelompok orang yang menyatakan bahwasanya tempat kami berkebun, tempat kami bergantung hidup selama puluhan tahun di situ, diklaim bahwasanya area itu berada dalam izin mereka. Sehingga konflik sosial ini terjadi bertahun-tahun sampai saat ini. Makanya pada saat ini kami datang ke sini, ke Jakarta, dalam rangka bertemu dengan Pak Komarudin Simanjuntak. Beliau menyambut baik kami dan beliau merespon. Beliau bersedia menjadi salah satu penasehat hukum kami. Ada yang mau teman? Berikutnya kan ada beberapa kasus yang diceritakan ke Pak Komarudin, Pak. Ada 3 saya tahu ya. Apa itu, Pak, yang ketiga itu? Dalam kasus lain adanya perencanaan proyek strategis nasional yang akan dilakukan di kawasan Air Bangis dengan membutuhkan lahan seluas 30.162 hektar. Data ini kami dapatkan berdasarkan surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Kementerian KLHK.
Kemudian ada lagi persoalan lain seperti hadirnya tambang biji besi di Kenagarian Air Bangis, yang mana mereka mengaku izinnya telah legal standing mereka telah cukup. Kalau menurut perusahaan biji besi itu nama perusahaannya GMK. Di dalam persoalan izin biji besi ini ada miskomunikasi antara pemangku adat Nagari Air Bangis dengan masyarakat setempat. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perizinan biji besi, kemudian tidak adanya komunikasi, adanya kontribusi dari perusahaan kepada Nagari. Jadi dalam persoalan biji besi, kalau menurut pandangan saya itu hanya ketidakterbukaan pemangku adat dengan masyarakat adat itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kira-kira kalau sekarang Unina ya? Iya, Inayatul Kubra. Mic-nya gitu. Halo, saya Inayatul Kubra sebagai salah seorang putri daerah dan juga sebagai ketua organisasi GPMP Sumatera Barat. Jadi dengan permasalahan yang terjadi di negeri saya ini, saya merasa prihatin sekali. Jadi saya menghimbau kepada aparat dan juga kepada praksi-praksi hukum, juga terhadap kepada Nini Mama, ayo kita bersatu kembali. Saya merasa bagaimana menangis ketika melihat dan mendengar yang terjadi saat ini di negeri ini. Saya sebagai seorang ibu tidak cukup merasakan bagaimana kepedihan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Dan juga saya sebagai putri daerah, saya menghimbau, ayo kita bersama, kalau memang itu jalannya baik, kita bersama menyelesaikan bagaimana caranya kampung halaman kita ini kembali di tangan kita. Ada permasalahan, ayo kita selesaikan bersama. Kenapa saya tampil di dalam hal ini? Karena saya melihat betapa berat yang dialami masyarakat saya ini, masyarakat kita ini, ketika ada salah seorang anggota dewan menangis. Kemana lagi kami akan meminta tolong? Kemana lagi kami akan berharap? Dan kemana lagi akan mengadu? Sejak saat itu saya berpikir, di mana kita harus berusaha. Kalau kita di Sumatera Barat tidak ada tempat, kita harus pergi ke pusat. Jadi saya menghimbau dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Saya menghimbau kepada Nini Mama, saya menghimbau pada alim ulama, ayo kita bersama menyelesaikan permasalahan ini. Jangan takut untuk berbuat kebaikan, jangan ragu, karena apa? Sesuatu yang baik itu akan menghasilkan baik. Saya sebagai ibu, sebagai putri daerah, merasa sedih sekali dengan keberadaan masyarakat ini, yang mana mereka diintimidasi, yang mana mereka ini ditangkap tanpa kesalahan. Saya menghimbau kepada polisi-polisi yang mengintimidasi, ayo kita jangan melakukan itu lagi, karena kami masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohi. Hanya itu, Pak. Tanggapan Uni sama Pak Kamarudin. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kamarudin. Saya sudah 14 hari di sini meminta dan memohon bersama rekan-rekan saya, bersama pengacara-pengacara dan juga ada beberapa ormas, meminta untuk tolong difasilitasi pendampingan hukum kepada masyarakat saya yang teraniaya ini. Karena mereka tidak tahu lagi kemana akan mereka minta tolong. 10 tahun berlalu, mereka sudah menghabiskan beberapa finansial untuk mengurus ini, tapi tidak ada hasil. Makanya saya meminta kepada Bapak Kamarudin untuk mendampingi hukum untuk masyarakat yang terdampak permasalahan ini. Gitu. Ya. Ini terakhir harapan Bang Ani ke kasus ini, Bang. Harapan kami mewakili masyarakat pencari hukum, pencari keadilan di Air Bangis, bahwa hukum harus tegak lurus, keadilan harus ditegakkan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada abang kami, Bang Komarudin Simanjuntak, yang telah dengan senang hati untuk membantu masyarakat Air Bangis.
Sekian dan terima takut kasih. untuk bergerak, jangan takut untuk memerangi keadilan, jangan takut untuk membuat kebaikan. Ayo kita bersama lakukan kewajiban, dan aparat harus jangan mengintimidasi masyarakat. Kami tidak takut. Itu saja. Terima kasih nih. Iya. Terima kasih ya Bang. Sukses ya Bang ya.